Power Breakfast. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Power Breakfast pagi hari ini selain melalui radio bisa Anda lihat juga di media sosialnya Elsinta, terutama di YouTube. Nah, pagi ini kami sudah bersama dengan seorang ibu yang aktif di berbagai organisasi perempuan seperti Fatayat NU dan menjabat Ketua Umum PB Korps PMII Putri tahun 2005 sampai 2007. Kini beliau juga menjabat sebagai Sekjen Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LKK PBNU. Nah, tidak hanya itu, beliau juga aktif berkecimpung di bidang perlindungan anak dan suaranya kerap kali Anda dengar kalau kita membahas tentang kasus-kasus perlindungan anak. Hingga kemudian saat ini akhirnya menjabat sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk periode 2022 sampai 2027. Anda sudah tahu siapa narasumber Power Breakfast pagi ini? Saya langsung sapa, ada Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Bu Ai, selamat pagi. Apa kabar, Bu? Selamat pagi, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa ketemu langsung walaupun via Zoom ya. Terima kasih Mas Ferry, betul akhirnya berjumpa. Biasanya nggak dengar suaranya doang nih, tapi sekarang bisa melihat wajahnya. Bu, pagi-pagi biasanya, ini hari Senin, itu kegiatan sudah seabrek apa, Bu? Wah, ini senang sekali saya ditanya sesuatu yang habitual gitu ya. Tapi sebenarnya itu behind banget, itu di balik layar banget. Jam 4:30 itu saya sudah bangun, sudah menyiapkan sholat berjamaah bareng anak-anak. Itu lalu pagi-pagi itu udah di dapur, itu saya sudah berkecimpung di dunia saya yang menyenangkan. Mau bikin teh, kopi, bikin perteluran, mau ada yang diceplok, ada yang didadar. Pokoknya di meja itu saya yang siapin semuanya. Sudah siap semuanya ya? Nah, itu udah concern saya banget deh. Kalau Elsinta jam segitu kontak saya udah pasti dicuekin sama saya itu. Nah, kalau pagi-pagi berarti kalau free udah mulai jam berapa tuh? Supaya nanti kalau kita kontak, kami tahu nih jamnya Bu Ai Mariati itu jam berapa gitu, Bu. Ya, pokoknya pagi itu sampai jam 7 ya, anak-anak sudah jalan, itu saya sibuk sekali menyiapkan segala macam persiapan sarapan. Gitu. Karena sarapan bagi keluarga kami itu syarat. Untuk pergi kemanapun, aktivitas apapun, sampai jam 7 itu semua ada di meja. Siapapun dia, bukan hanya keluarga inti ya, saya dan anak-anak misalnya. Ada driver, ada mbak di rumah, segala macam, siapapun, ada tamu misalnya apa. Tuh, ayo sama-sama kita barengan ya? Barengan gitu. Wah, guyup sekali, Bu. Ya? Guyup sekali, Bu. Enak sekali. Iya, karena kan subuh udah pada bangun juga. Jadi ya sambil nonton TV, sambil kita ngobrol-ngobrol, itu sangat berkualitas. Pagi hari itu adalah waktu yang sangat ngumpul semuanya, sehingga aktivitas dapur yang seru, makan yang kadang cari kaos kaki, cari apa, itu tuh pagi itulah gitu ya. Hiruk pikuk keseruan di pagi hari ya. Kita mampu ciptakan itu ternyata ya menjadi sesuatu yang tanpa sengaja menjadi pagi yang begitu heboh, menyenangkan, rame gitu. Dan disitulah waktu kita ternyata sangat berkualitas ya, dan menentukan untuk anak-anak sekolah, kita juga kemanapun berpikir lainnya itu sangat dibantu gitu oleh suasana pagi hari yang berkomunikasi dengan ringan, santai gitu. Juga semuanya makanan apa yang diinginkan itu ya. Komunikasi besoknya pengen apa kan di situ juga, aduh besok jangan begini dong, yang apa dong gitu-gitu, dan itu disiapkan kembali. Jadi pagi hari itu bagi kami suatu masa yang sangat indah gitu ya, penuh dengan kesibukan luar biasa sebelum semuanya melangkah keluar rumah. Olahraga sempat nggak sih, Bu? Oh iya, kalau yang Senin sampai Jumat paling gerak-gerak aja 10-15 menit di rumah. Tapi jogging atau di sepeda statis atau treadmill? Ya, jogging aja. Tapi kalau Sabtu Minggu itu saya keluar rumah. Itu betul-betul udaranya harus di luar gitu. Di taman saya kan agak besar ya, Taman Amir Hamzah di depan ya, 35 putaran lah gitu. Kalau yang hari biasa di rumah aja, jogging lah atau apalah yang bisa dilakukan, tapi mengeluarkan keringat gitu yang bisa disebut olahraga ringan lah kalau itu ya di rumah. Tapi kalau Sabtu Minggu itu berinteraksi dengan alam sekitar, itu yang saya syukuri. Di Jakarta ada yang sejuk.
Oke, pendengar dan juga netizen, jadi kita pagi ini nggak cuma ngobrolin rutinitasnya Bu Ai Mariati kalau di rumah ya, nanti kita ngobrolin juga tentang perlindungan anak di Indonesia, kasus-kasus kejahatan yang dialami oleh anak-anak atau bahkan anak-anak menjadi pelakunya juga. Kalau Anda concern tentang hal itu atau mau tanya-tanya dengan Bu Ai Mariati, silakan Anda bisa langsung telepon nanti di 0215869.000, SMS WA-nya 0811806543. Di awal ini kita ngobrol-ngobrol ringan dulu Bu ya. Tadi tentang aktivitas di rumah, terus masih suka nyempetin olahraga. Nah, kalau Bu Ai keluar rumah, aktivitas di kantor itu mulai start jam berapa memang Ibu? Iya, sebelum jam 9 sudah jalan ya, setengah Hmm. 9 gitu. Lalu kita kalau sudah di kantor itu karena sudah banyak sekali kertas disposisi yang harus ditelaah segala macam, telepon-telepon seperti ini kan yang perlu respon cepat gitu. Ya. Terutama kalau buat El Sinta itu nggak ada waktu yang bisa nggak harus saat itu saya jawab, saya konfirmasi gitu karena memang kami juga sangat berkepentingan dengan suara yang bernas ya, yang Hmm. mendukung pada edukasi, terutama kita juga sudah MOU ya, Ya. artinya menguatkan gitu. Kalaupun belum MOU juga saya kalau memang betul-betul mengetahui bahwa media tersebut turut memberikan suara yang mencerdaskan dan mencerahkan, itu saya selalu jam berapapun saya respon. Dan di kantor itu memang suasananya hidup sekali, kita Hmm. terkonfirmasi ya, bukan hanya kasus-kasus saya kira, tapi juga langkah-langkah advokasi part-part mana misalnya dari pengaduan masyarakat yang memang harus dilanjutkan, itu mungkin kalau kepala saya dibelah itu udah nggak bisa terbelah karena saya harus mengetahui perjalanan pengaduan ini gitu dari hampir 9 komisioner, 9 dengan saya, itu Hmm. artinya kan punya positioning advokasi gitu yang berjalan. Misalnya, oh kalau yang ini mau melakukan case conference, sedang memanggil berbagai pihak untuk melakukan koordinasi. Sementara yang lain, oh kita sedang melakukan survei dulu, prevalensi dulu gitu di berbagai kota kabupaten se-Indonesia. Oh Ya. sementara kalau yang ini baru masuk, misalnya kasusnya dan lain sebagainya. Nah itu kan menandakan memang manajerial sistem yang dibangun KPAI membutuhkan leader ya, yang salah satunya saya sedang on the track di situ, membangun sistem yang lebih responsibilitasnya tinggi gitu, Hmm. sehingga ya kami ini walaupun pengawas bukan hanya menunggu bola gitu, tetapi kita juga menjemput situasi yang informasi sekecil apapun bisa sampai ke KPAI, itu kita betul-betul jadikan trigger ya, baik itu untuk advokasi maupun respon cepat apa yang diperlukan dan apa yang hari itu misalnya membutuhkan sekali dukungan advokasi untuk supaya berjalan penyelenggaraan ini seefektif mungkin. Hmm. Begitu. Nah Bu, selain berita-berita ataupun informasi-informasi tentang perlindungan anak, Ibu kerap kali juga nggak sih update berita-berita kekinian, misalkan yang viral-viral atau tentang sekarang kan lagi rame nih tentang politik, suka update juga nggak sih? Atau khusus memang spesifik karena kegiatannya di perlindungan anak ya, pegiat perlindungan anak, akhirnya ya udahlah saya skupnya saya batasin aja deh di situ aja gitu misalnya. Ya, mungkin kalau lihat CV saya, S2, S3 saya ilmu politik ya, Mas. Saya justru memposisikan perlindungan anak itu menjadi sesuatu yang sangat strategis setelah saya melek di dalam konstelasi politik itu gitu. Karena bagi saya kalau hanya politisi, hanya partai politik itu bagian saja dari politik ini. Karena politik itu sesungguhnya ya seni gitu ya, di dalam membangun sebuah kepentingan, mendorong kepentingan, menuju kepada kepentingan itu, dan kemudian kita semua mendapatkan barokah atau manfaat atas kepentingan itu. Kan sebenarnya kita berkutat di ruang itu. Yeah. Nah, isu anak ini kok pinggiran ya gitu, hanya kasus. Viralnya itu hanya persoalan yang bombastis gitu. Kayak magic, misalnya ada pohon tua bisa mencetak uang puluhan juta. Seperti itu. Ada ular segede rumah gitu, ada di hutan. Kayak begitu. Satu anak diperkosa puluhan orang, seperti itu. Padahal sesungguhnya kita sedang berbicara generasi. Yang itu adalah mandat di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci, ini adalah amanah. Amanah itu persis seperti jabatan, kalau dalam skup terkecil, presiden, hari ini tuh seluruh orang bicara media. Padahal itu amanah per 5 tahun. Kalau anak saya tanya, apakah per 5 tahun amanah itu? Nah, ini yang saya lihat.
bahwa seluruh kehidupan kita memegang amanah ini sampai akhir hayat, berbeda sekali. Tetapi orientasi cara berpikir umum gitu ya, kita kok seolah-olah yang terpenting adalah politik temporer ini, padahal sangat kecil gitu ya. Nah kemudian dari situlah saya memandang ya tentu saja bahwa mungkin belum banyak yang menyuarakan orang-orang yang berpikiran seperti itu gitu. Sangat penting dalam berpolitik ini adalah membangun kehidupan yang harmoni, yang dinamis, yang juga banyak kepentingan yang tersampaikan bermanfaat bagi semua orang dari sisi anak. Dari situ saya melihat situasi dan kondisi inilah yang harus saya tidak alergi dengan dengan berita politik, dengan beritaan luar negeri ya, situasi politik global, tapi tentu karena saya juga punya passion untuk dan kepentingan terkait perlindungan anak, saya lihat seluruh TV membicarakan apa hari ini soal isu-isu anak. Di saat itu tuh, saat sarapan itu Mas, untuk sekilas-sekilas running fact-nya juga, kan kita itu tanpa aja mata kita sangat produktif gitu kalau melihat running fact, ada kemudian headline dan lain-lain, dialog-dialog apa. Dan juga jangan lupa, kita ini, WhatsApp grup kita ini juga luar biasa kalau tentang isu-isu anak ya. Sehingga ya saya bersyukur, saya menganggapnya sudahlah itu informasi, walaupun isinya kadang-kadang juga ya tidak jarang yang menggugat, marah gitu ya, KPAI diem aja gitu. Ketuanya gimana sih lah, kayak gitu-gitu. Kita sudah terbiasa gitu. Udah makanan sehari-hari Bu ya? Sehari-hari, tapi itu sentimen positif bagi saya, berarti awareness ini sedang kita pertebal, bukan hanya kita membaca lalu share, lalu bombastis, senang, kelihatan orang, waduh, kok bisa kok ada kepuasan di balik ketika sebuah berita ataupun informasi tentang kejahatan ataupun kekerasan terhadap anak, ketika itu apakah memang sebetulnya sedang dikoordinasikan? Artinya sebelum betul-betul saya sebagai ketua ya sedang memimpin KPAI sekarang, sebelum betul-betul mengeluarkan statement, kita lebih baik bekerja dulu di balik layar, sehingga pada akhirnya itulah yang membuat masyarakat menilai ini KPAI-nya kemana gitu Bu. Karena kan masyarakat butuh konfirmasi langsung dari KPAI sebetulnya. Iya, karena kalau secara argumentasi struktural sistem, kami kan pengawas gitu ya, tugas dan fungsinya itu terbatas. Dan kami juga tentu tugasnya itu mengefektifkan penyelenggara. Walaupun kami tahu informasi bahwa di misalnya Parigi Motong ya, itu ada seperti itu. Yang kami hubungi pertama adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu artinya sistem itu yang harus paling early warning sistemnya itu terselenggara gitu. Nah, disinilah kami alat koordinasi yang paling cepat adalah by phone gitu ya, case conference-nya by Zoom, sehingga mengetahui perjalanan ini. Ada di antaranya yang penyelenggara tidak mau diawasi dulu, biarkan kami bekerja Bu Ai. Kami tidak perlu disampaikan ABCD, kami sedang bekerja, dan saya sangat menghargai itu. Silakan lakukan, kami monitoring hanya berbasis informasi. Silakan skemanya dan SOP pedoman Bapak Ibu sudah punya. Nah, di sini tugas kami gitu. Jadi kalau masyarakat masih saja KPAI kemana, saya tidak terlalu harus bereaksi gitu ya atas sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang pasti ada yang behind kami bekerja, ada yang kami langsung respon cepat, sehingga kadang-kadang media lebih tahu dari saya ketimbang misalnya dia dapat informasi dari penyelenggara tersebut, karena ini desakannya itu ke kami, padahal kami sedang berkoordinasi, sedang memastikan itu terselenggara adalah di sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang ada di daerah tersebut begitu. Nah, sekarang kita kalau membandingkan kondisi di zaman saya waktu dulu sekian puluh tahun yang lalu, kondisi anak-anak sekarang itu akan sangat mudah kita mendengar atau melihat bahwa terjadi kasus kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak. Ada tawuran antar pelajar, kemudian bullying di sekolah, bahkan sampai anak SD pun tidak jarang juga menimbulkan korban jiwa. Apa yang terjadi sebetulnya? Bahkan terjadi di institusi pendidikan, Bu. Ya, saya sepakat hari ini informasi yang kita terima itu semakin meningkat, ya. Bukan hanya soal bagaimana kita menerima, edukasi itu juga semakin tinggi misalnya. Tetapi yang harus kita sadari sebetulnya dari sejak zaman dahulu kala, kekerasan yang dilakukan oleh anak,
kenakalan yang dilakukan oleh anak. Mungkin kita sejak zaman SMA, Mas Berry sama saya tahu nih duluan siapa. Itu sangat kuno, itu sudah sangat sekian lama namanya tawuran dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya, kok itu beda modusnya? Kalau dulu mungkin seperti itu, sekarang begini. Nah, ini yang kemudian perbedaan antara ruang lingkup gitu generasi dengan kekayaan sumber informasi yang kita miliki hari ini. Kalau kekerasan dulu sangat konvensional, informasinya juga dari mulut ke mulut. Kalau sekarang informasi itu dari beragam penjuru dan kemudian kita juga terlaporkan dari itu semua. Jadi sesungguhnya ada sistem yang saya meyakini itu sesuatu yang masih konvensional, tetapi karena kita hidup dari pesatnya informasi dan teknologi sehingga percepatan informasi gitu ya, cara anak meniru melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu juga sangat luar biasa disupport oleh tayangan dan konten-konten yang hari ini mereka juga konsumsi, sehingga dua hal itu yang tidak bisa disamakan dengan masa lampau. Lalu apakah tipologinya juga hampir sama? Kekerasan fisiknya juga hampir sama, tetapi memang ada ruang lingkup. Misalnya kalau dulu tidak mencari lawan, tawuran ya dengan lawan, sudah terjadi janjian duel. Kalau hari ini tidak punya lawan, ada beberapa kasus yang terlaporkan ya di tahun 2022 dan 2003 itu keluar memang mencari lawan. Siapapun bisa jadi sasaran. Siapapun. Nah, ini yang sesungguhnya pergeseran model apa? Apakah bentuk kebahagiaan juga bermetamorfosa ya? Ini tentu posnya teman-teman psikolog terutama forensik yang harus juga kami koordinasi, kami dengar apa yang menjadi kajian-kajian mutakhirnya, sehingga persoalan kekerasan terhadap anak memang mengalami pergeseran makna ya, bukan lagi menunjukkan misalnya kejantanan atau menunjukkan sportivitas kalau karena mereka seringkali janjian dan pasangannya persis 5-5 gitu ya. Mereka sedang melakukan itu, padahal ini juga penyimpangan. Sportivitas yang dimaksudkan tentu bukan saling melakukan kekerasan ya. Namun ada yang diantaranya tadi kebahagiaan dengan menghabisi orang yang itu bukan sama sekali orang yang dia kenal, apalagi misalnya sudah menjadi musuh dan dikenal gitu ya. Nah, ini perlu beberapa hal yang tentu saja tantangan juga bagi KPAI, sehingga kami bukan hanya pengawasan, tugas dan fungsi kami dalam 7 ayat yang di dalam pasal 76, diantaranya juga kajian, telaah gitu ya, kemudian melakukan kemitraan, melakukan pelaporan, usulan, dan memberikan masukan terhadap kebijakan. Ini yang sistemnya harus juga hidup, bukan hanya soal kasus-kasus dan respon cepat tadi di awal, tetapi harus kita jadikan sebuah pembelajaran mutakhir sehingga pihak sekolah, pihak keluarga terutama ya, kenapa kok anak bisa bahagia di situ ya, bukan di keluarga. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kami juga harus membantu dari segi bagaimana kajian-kajian kami selama ini memberikan center ya, memberikan guidance atas situasi mutakhir perlindungan anak yang mungkin orang tidak pernah habis pikir. Dan disinilah ya tentu tantangan media juga diantaranya. Kami kerjasama, apa yang menjadi capaian hasil-hasil kajian kami itu akan selalu terus menjadi bagian pemberitaan, penyiaran ya, informasi-informasi yang berguna untuk masyarakat. Nah, dalam kasus-kasus seperti apa sampai pada akhirnya Bu Ai dan juga komisioner yang lain atau petugas-petugas yang ada di KPAI ini harus turun tangan langsung ke lapangan? Kalau secara terminologi pengawasan itu pengamatan, pencatatan ya, sampai melihat dan memonitoring apa peristiwa yang sedang terjadi dan apa yang menjadi penyebab, serta bagaimana kita menjalankan tugas dan fungsi supaya efektif penyelenggaraan dalam mencari solusi untuk kepentingan terbaik bagi anak. Nah, ini yang kerap mengharuskan kita menjangkau. Jadi bukan lagi basis media ataupun juga informasi dari para penyelenggara perlindungan anak, melainkan target utamanya kita harus menjangkau anak tersebut dalam situasi dan kondisi terlindungi. Nah, ini kerap yang juga menjadi satu advokasi bersama ya. Andaikan misal KPAI sudah menjalankan tugas sendiri, kita sudah ke lapangan, tapi masih ada mandek-mandek, maka kami mengundang LPSK, misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, jadi lembaga negara di tingkat pusat yang juga memiliki mandat atas perlindungan terhadap korban ataupun saksi ataupun juga ABH ya, anak berkonflik hukum, untuk melakukan pemantauan bersama. Nah, kalau kami secara ideal seluruh pengaduan itu memang harus
berbasis pada pengamatan yang tadi disebut sebagai pengawasan tersebut. Akan tetapi masih bisa ruang-ruang ini misalnya kami lakukan by Zoom gitu ya, monitoringnya melalui case conference dengan memanggil para pihak. Lalu kalau tidak sifatnya pidana itu juga dengan mediasi. Nah, mediasi ini banyak sekali di dalam persoalan-persoalan keluarga dan pengasuhan alternatif, terutama anak-anak yang kerap dijadikan perebutan kuasa asuh oleh orang tua. Sudah ada meja hijau pengadilan tentu saja, tetapi di Indonesia terutama kami pun mendorong jika masih bisa diselesaikan secara mediasi ya, bisa membuat permufakatan untuk jalan terbaik bagi anak, kami lebih mendorong malah terjadi mediasi gitu, daripada kalau sudah di meja hijau kan yang ada kalah menang gitu ya, yang ada hitam putih hukum. Ini yang kerap gitu kami berikan edukasi, monggo kalau memang itu bisa menjadi sebuah langkah sebelum gitu ke pengadilan tinggi, kita kan membuka dialog yang tentu kami akan mediasi secara imparsial, independen, ya, tidak memihak. Itu kami lakukan. Baik. Bu Ai, ini sudah mulai banyak yang bertanya dan menyampaikan komentarnya via WA, tapi kita jeda terlebih dahulu. Bu Ai, termasuk juga kami ingin tahu, karena kan di Indonesia ini banyak sekali lembaga-lembaga yang berkegiatan di perlindungan anak ya. Apa sih yang bikin beda? Terus kenapa begitu banyaknya lembaga ini, tapi di satu sisi masih saja kita mendengar atau melihat dan dihadapkan pada kasus-kasus kejahatan terhadap anak ataupun anak-anak mengalami kekerasan bahkan juga menjadi pelakunya. Nanti kita akan bahas ya Bu setelah yang berikut ini. Elshinta News and Talk. Elshinta Update. Stadion Manahan di Kota Solo dipastikan akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik kesempatan ini dan menganggapnya sebagai sebuah prestasi bagi Kota Solo yang memiliki stadion standar internasional. Erick berpesan agar Kota Solo dapat menjadi tuan rumah yang baik dengan menekankan keramahan dan kemampuan mereka dalam menyambut dan menjamu tim-tim Turkmenistan dan Cina Taipei yang tergabung dalam grup K. Kami berkomunikasi dengan FIFA dan AFC untuk mempertimbangkan fasilitas ini dapat digunakan untuk salah satu babak penyisihan yang ada 11 grup, ini salah satunya di sini, untuk kejuaraan AFC U23, yaitu di mana kita sebagai tuan rumah, tim nasional U23, lalu juga timnas Turkmenistan, lalu juga tim nasional Cina Taipei. Dan tentu saya berharap tentu masyarakat Solo yang terkenal ramah tamahnya dan supporter bolanya ini bisa benar-benar mempersiapkan diri menjadi tuan rumah yang baik ya, menerima, menjamu, mengawal semua segala pertandingan bisa berjalan dengan baik. Ya, jangan sampai kepercayaan yang diberikan kepada kita baik di dalam negeri dan internasional, apalagi saya memastikan AFC dan PSSI sudah kembali menunjuk Solo dan ini saya rasa perlu benar-benar dijaga. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengungkapkan ada beberapa fasilitas yang dulunya belum siap, namun sekarang sudah siap. Hal ini menunjukkan keseriusan Stadion Manahan Solo untuk ajang Piala Asia U23. Rencananya sebanyak 43 tim anggota AFC akan berpartisipasi aktif pada babak kualifikasi yang akan berlangsung pada 4-12 September 2023 Piala Asia U23. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Power Breakfast. Mendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Solihah. Ini makin banyak WA yang masuk Bu Ai, tapi kita tahan dulu untuk WA-nya ya. Kalau ada yang mau telepon silakan di 0215869000. Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, ada banyak lembaga bahkan juga kita punya kementerian ya yang berkegiatan di bidang perlindungan anak. Tapi kita masih saja mendengar, melihat dan disajikan data-data bahwa kasus-kasus kejahatan ataupun kekerasan terhadap anak ini masih terjadi. Yang mirisnya lagi, bahkan anak-anak juga kadang-kadang menjadi pelakunya. Apa yang membedakan lembaga-lembaga ini sebetulnya, Bu? Ya, dalam struktur tata negara kita jelas gitu ya, ketika kita mengetahui legislatif, eksekutif, yudikatif ya,
ini membutuhkan alat kontrol, yaitu lembaga-lembaga negara secara independen yang terus memiliki konsentrasi, memiliki leading sektor yang melakukan langkah-langkah pengawasan. Nah, di antaranya KPAI menjadi salah satu mandat atas Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai sebuah lembaga independen yang melakukan pengawasan. Nah, apakah ini juga dimiliki mandat ini oleh berbagai lembaga lainnya ya, yaitu misalnya Komnas Perempuan ya, lalu KPU dan lain sebagainya. Nah, tentu saja bagaimana lembaga serupa misalnya itu juga memiliki tugas pengawasan. Nah, kalau kita mengenal misalnya ada Komnas PA ya, itu sebetulnya secara atribusi sudah dicabut menjadi lembaga perlindungan anak misalnya. Nah, kalau lalu kita juga mendengar ada tokoh anak yang kerap disebut sebagai Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, biasanya memang selalu disematkan dan bahkan beberapa hal sering kami koreksi bukan menjadi KPAI yang selama ini disebut di dalam undang-undang. Mereka adalah bergerak di ranah pemberdayaan ya, disebut lembaga swadaya masyarakat misalnya, ataupun juga lembaga-lembaga sejenis. Nah, tentu kenapa publik selalu misalnya ini KPAI jilid lain atau bagaimana? Kami tegaskan sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan aturan perundangan, karena komisi ini bukan sebagai sesuatu yang sukarela dibuat tanpa ada latar belakang secara kode etik gitu ya, secara struktur pemerintah dan kenegaraan, maka tentu berbeda gitu. Fungsi-fungsi kami dilimitasi oleh aturan hukum yang berlaku, yaitu dalam konteks pengawasan dan diterjemahkan dalam pasal 76 Undang-Undang 35 2014, yaitu tugas dan fungsinya pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak baik pusat maupun di daerah. Itu kami idealnya berdiri KPAD. Namun diksinya adalah jika diperlukan, artinya memang undang-undang ini memberi kelonggaran, mau dibuat misalnya komisi perlindungan anak daerah itu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kalaupun belum sampai berdiri aturan komisinya itu dikarenakan ada pertimbangan-pertimbangan, bisa jadi PAD daerah tersebut belum memenuhi dan lain sebagainya. Semangat yang kami terus lakukan adalah advokasi terhadap daerah tersebut, karena mereka juga harus memiliki payung hukum, misalnya perda. Di dalam peraturan daerah jelas menunjuk siapa yang harus menjadi komisi perlindungan anak daerah misalnya. Nah, apakah juga ada lembaga tadi yang serupa di daerah? Itu bebas-bebas saja, karena memang secara struktural mereka bukanlah national human right yang tercatat dan secara resmi mandat undang-undang, melainkan mereka adalah swadaya masyarakat. Jadi ini pengayaan bagi kita semua, dan bagi saya tentu belum cukup. Silahkan seluruh masyarakat Indonesia membuat perkumpulan, membuat organisasi, membuat misalnya persekutuan lah atau profesi. Memang di sini kita membutuhkan banyak sekali para pengawas, banyak sekali partisipasi masyarakat terkait perlindungan anak, karena kita bekerja di dalam sistem, saya kira. Bahkan kita pun secara pribadi punya anak, punya lingkungan keluarga, dan itu ketika masuk di dalam aspek pemberdayaan, pencegahan, ya, penanganan, bahkan juga ruang-ruang rehabilitasi ini membutuhkan partisipasi masyarakat. Itu akan sangat membantu dan membangun bahwa perlindungan anak kita akan jauh lebih baik ke depan. Oke, kita ke Pak Indra di Bekasi. Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Silakan Pak Indra dengan Ibu Ai Mariati Soliha. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ai. Waalaikumsalam. Pak Indra, selamat pagi. Silakan Pak. Ya, selamat atas kepengurusan KPAI yang baru, terutama Bu Ai sebagai koordinator ya, sebagai ketua. Iya. Ya, kalau saya mengamati upaya pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia itu memang lebih sering pada hal-hal yang bersifat kuratif, kalau dari sisi istilah, kalau bisa mengambil istilah medis ya, kuratif atau treatment dan rehabilitasi. Nah, kurang mengutamakan atau mengharus utamakan
langkah-langkah yang bersifat promosif dan preventif. Memang upaya promosi dan preventif ini nggak kelihatan orang, beda dengan upaya-upaya treatment tadi dan rehabilitasi yang gegap gempita kadang, ya, yang seolah-olah KPI jadi tampil di dulu dan sebagainya. Tapi upaya preventif dan promotif ini kurang banyak, mungkin kurang banyak diminati dan karena tidak terdengar. Kalau istilah iklan Isuzu Panther itu dulu nyaris tak terdengar kadang-kadang. Tapi itu upaya nyata sebenarnya kalau. Nah, balik ke istilah perlindungan anak. Pada hemat saya, perlindungan anak itu akan bisa terselenggara dengan baik manakala hak-hak anak itu terpenuhi. Ya, hak-hak anak itu yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sebagai implementasi dari Convention Child Rights Convention tahun 89 oleh PBB ya. Nah, jadi upaya proposi dan prevensi terhadap hak-hak anak ini justru yang harus mendapat prioritas. Oke. Jadi promosi hak-hak anak ya, seperti apa ya? Dengan jalan, Mas, ya, dengan jalan membuat public awareness terhadap pemenuhan hak-hak anak. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya mungkin ke depan ini sekedar usul Bu Ai ya. Ke depan itu barangkali upaya-upaya sosialisasi terhadap hak anak itu apa dan siapa yang bertanggung jawab itu dulu yang harus dikerjakan. Baru nanti hal-hal yang bersifat kasuistik itu bisa belakangan gitu lah. Ya, menyusul kemudian ya. Baik. Ya. Oke, terima kasih Pak Indra di Bekasi. Ada Pak Ujang di Bandung berikutnya. Halo Pak Ujang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Silakan Pak Ujang. Komentar Bu narasumber. Dengan Ibu Ai Mariati, Pak. Silakan Pak Ujang. Dukung ya benar bahwa kenakalan remaja itu akibat besarnya harus informasi ya zaman sekarang. Cuma saya mau menanyakan, pernah Pak Ketum PDIP Bu Megawati dalam peringatan PDIP tahun 2002 menyatakan bahwa kenakalan remaja dan stunting itu akibat ibu-ibu banyak kawan pengajian, jadi lupa mengurus anak. Apakah benar Bu Ai? Silakan Bu Ai. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Lalu via WA ada Pak Hanafi di Pasuruan. Dulu dan sekarang ini beda Bu Ai. Kalau dulu kita melakukan pelanggaran misalnya di sekolah ataupun di rumah, kami dipukul. Jadi kami takut mengulangi. Bahkan kami ditanyakan dulu, dasarnya kamu melakukan kesalahan itu apa? Kalau memang kita yang salah, maka orang tua mungkin akan menyetujui kalau kita dipukul atau diberikan agak keras ya di sekolah. Tapi kalau sekarang dipukul ya masuk penjara Bu, yang memukulnya itu. Padahal tujuannya adalah untuk mendisiplinkan kita seperti zaman dulu. Misalnya seperti itu. Sekarang tuh agak susah. Bahkan juga tidak jarang ada anak-anak yang tidak hormat terhadap orang tua ataupun gurunya. Silakan Bu Ai, bisa ditanggapi 3 pendengar tadi. Ya, 3 yang memberi respon dan semuanya sangat baik ya. Terutama saya ingin bicara soal promotif tadi. Benar sekali, saya sepakat bahwa pemenuhan hak anak itu akan mengurangi derajat perlindungan khusus. Itu satu rumus yang memang sampai saat ini dalam RPJMN, RPJPN gitu ya, kita mendorong penuh bahwa kalau pemenuhan hak anaknya optimal, tidak ada tuh gitu, atau bisa menekan situasi perlindungan khusus di hilir yang 15 bentuk anak korban kekerasan, anak korban pornografi dan lain sebagainya sesuai dengan Undang-Undang 35 ada sekitar 15 bentuknya pasal 59. Nah, kami terus mengkonfirmasi itu dan menjadi bahan sosialisasi serta koreksi atas situasi pembangunan hari ini. Misalnya, pada klaster pertama kalau kita bersandar pada konvensi hak anak, anak-anak harus mendapatkan 100% pencatatan hak sipil misalnya Mas Berry ya. Nah, apakah ini sudah dirasakan oleh anak Indonesia 100%? Kita cek lagi, ternyata kita masih menyisakan sekitar 5 juta anak Indonesia yang belum tercatat. Dan di mana angka itu ternyata tersebar? Apa penyebabnya? Pertama, masih banyak anak-anak yang kehamilan tidak diinginkan, begitu melahirkan mereka malah sama sekali tidak terkoneksi dengan
misalnya pencatatan angka akte lahir tersebut, atau mereka yang memang juga ruang lingkupnya sulit terakses gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang kedua pendidikan, ini masih ada distingsi, masih ada gap antara misalnya rata pendidikan. Kita jangan dulu bicara gender, pemenuhan haknya saja setiap tahun masih menyisakan gitu ya, dari jumlah anak-anak yang seharusnya masuk SD kemudian ke SMP itu belum linear, belum similar, tapi masih selalu ada patah-patah, apalagi masuk ke SMA, jenjang di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, situasi ini tentu yang terus KPAI memberikan masukan untuk selalu pemenuhan hak anak ini terintegrasi, baik di dalam konteks misalnya leading sektornya Kemendikbud ya, leading sektornya Kemenkes, dan bahkan tadi nyambung di stunting misalnya, kenapa hari ini sudah masuk di dalam integritas ideologisasi bangsa yang disebut stunting ini. Nah, ini kami respon cepat gitu kepada misalnya BPIP ya, bahwa benar masih ada mindset di masyarakat kalau untuk menjadi kehormatan di keluarga itu yang makan enak-enak dulu keluarga, nah, terus orang tua, setelah itu sisanya kasih anak. Mungkin masih ada seperti itu. Nah, ini bagian-bagian dari ruang lingkup tadi gitu ya, etisnya seperti apa, ruang lingkup intervensi terhadap budi pekerti itu seperti apa. Masa iya misalnya di angka kemiskinan ekstrim membeli rokok masih terus, tetapi membeli telur tidak mampu. Maka ini yang kemudian harus diintervensi melalui budi pekerti tadi, melalui konstruksi kasih sayang dalam keluarga, dan terus dibangun angka-angka yang lebih menunjukkan bahwa pemenuhan hak anaknya harus terselenggara. Betul sekali bahwa promotif ini menjadi preventif. Dan bagaimana, kenapa yang diekspos selalu hanya misalnya kuratifnya? Nah, ini pengawasan yang kerap ya menemukan angka-angka, ini sangat faktual misalnya. Ketika rehabilitasi dilakukan, tidak ada sarprasnya, tidak ada psikolognya. Jadi misalnya anak korban kekerasan, ini dikoreksi oleh kami, dia hanya datang ke misalnya kepolisian, mengikuti BAP, setelah itu dipulangkanlah ke rumah. Tidak ada ruang rehabilitasi, sehingga temuan-temuan seperti ini yang kerap memang dimunculkan ke publik gitu ya, dan kami menyuarakan itu menjadi advokasi bersama, dan anak kemudian mendapatkan hak reproduksi. Lalu bagaimana hak yang di awalnya? Nah, ini tentu saja masuk di dalam berbagai agenda tadi, agenda pembangunan ya, masuk di Kementerian misalnya Kesehatan, masuk di berbagai kementerian yang memang ada leading sektor dalam 4 klaster pemenuhan hak anak, termasuk misalnya ya hak di dalam kesehatannya, di dalam hak pendidikan dan waktu luang misalnya, dan kemudian hak-hak dalam misalnya pencegahan perkawinan anak, bagaimana anak-anak juga mendapatkan pendidikan yang cukup, dan ketika itu terjadi peristiwa perkawinan anak, maka kami naikkan misalnya mendorong angka dari revisi undang-undang perkawinan itu ya menjadi 19 tahun. Ini tetap juga gitu Mas, kita lihat data dispensasinya juga kita kaget sampai 200% meningkat gitu. Tetapi di arah penanganan ini tetap memberi guidance kita bahwa angka-angka ini di dalam Badilag MA ini kan membutuhkan intervensi. Kalau tidak ada angka yang kita pancangkan di angka 19 misalnya, ini dispensasi ini kerap tidak muncul ke permukaan, tetapi tadi menjadi perkawinan-perkawinan misalnya budaya gitu ya, yang akhirnya ya melahirkan anak-anak yang kemudian juga dalam situasi kerentanan di hilirnya gitu, dan dia juga tidak terpenuhi haknya. Nah, untuk itu saya melihat dari pertanyaan yang nomor 2 tadi ya, kemudian nomor 3, lalu sebenarnya bagaimana masyarakat kita memahami perlindungan anak ini bukan hanya misalnya bagian-bagiannya di tingkat kuratifnya ya, tetapi juga prosentasi tertinggi mestinya ya di bagian promosi gitu, tersosialisasikan bahwa hari ini kenapa ya kita misalnya melarang atau melakukan kekerasan untuk mendidik anak malah diadukan, malah menjadi tersangka gitu ya. Itu sangat memprihatinkan. Benar sekali, dulu memang mungkin zaman-zaman generasi saya itu kan belum ada undang-undang perlindungan anak ya Mas Dery, kita belum ada perlindungan anak mungkin. Nah, kalau hari ini bukan hanya itu triggernya, tapi juga lagi-lagi media gitu. Siapapun bisa membangun viralitas itu, siapapun bisa menyampaikan pendapat hanya dengan model satu medsos aja, TikTok lah saya sebut ya, menyebutkan nama presiden, menyebutkan kepala Kapolri dan lain sebagainya, kepala-kepala negara lainnya. Nah, ini menunjukkan perubahan dan perbedaan drastis, sehingga bagaimana KPAI membangun pemahaman
kami mengimbangi media sosial yang terus gitu ya, arusnya deras, tetapi kami mengimbangi dengan pola-pola yang tetap harus ditanamkan, baik itu di lingkungan pendidikan, misalnya bagaimana pendisiplinan itu tidak lagi menjadi penghukuman, tetapi disiplin positif. Bagaimana intervensi misalnya terhadap madrasah atau sekolah ya, yang hari ini juga tidak luput madrasah, tempat-tempat keagamaan, saya kira bukan hanya Islam, yang juga terindikasi ada perilaku kekerasan, itu dengan mendukung regulasi Kementerian Agama misalnya, kalau lintas keagamaan juga sekolah di Kependikbud Ristek untuk sekolah ramah anak, pendidikan ramah anak, satuan pendidikan ramah anak. Nah, ini yang terus kami lakukan pemantauannya, implementasi Permendikbud ini sampai mana ya? Misalnya 2015 82 2015 tentang pencegahan penanganan kekerasan terhadap anak, yang hari ini sedang revisi karena kekerasan berbasis elektroniknya belum masuk di dalam pasal-pasal tersebut gitu. Apakah juga guru mendapatkan perlindungan? Nah, ini juga harus kita cek lagi gitu ya di dalam undang-undang guru dan dosen misalnya. Ternyata memang kalau konteksnya melakukan misalnya sesuai dengan tugas dan fungsi, itu tetap dilindungi, tetapi kita juga tetap harus memasukkan unsur tanpa kekerasan. Nah, kekerasan inilah di breakdown, apakah juga dengan suara oktav tinggi, dengan memukul yang tidak melukai, itu juga kekerasan. Nah, sehingga dalam konteks apa? Mungkin iya gitu ya, sebagian orang masih menggunakan kekerasan yang sifatnya mendidik. Tapi lagi-lagi sekolah ramah anak itu memang zero kekerasan. Bagaimana kita membangun iklim ini juga tidak bisa parsial. Harus sejak dari awal membangun iklim tanpa kekerasan itu. Pelibatan anaknya, kemudian pelibatan tenaga kependidikan, membangun aturan bersama. Apakah ini sudah dihakimi bahwa tidak berhasil? Kalau tanpa kekerasan nggak nurut tadi ya, saya dengar. Kalau dulu itu langsung anak takut. Kita ingin anak takut atau anak patuh, pertanyaannya. Nah, ini juga yang menjadi challenging pendidik, tenaga pendidikan untuk kembali merekonstruksi, meredefinisi bagaimana anak-anak yang memiliki akhlak perbaikan atas budi pekerti ini kemudian termanifestasi dalam kehidupannya. Sekali lagi, bukan takut tetapi patuh. Itu yang saat ini harus menjiwai kita semua, bagaimana sekolah ini menjadi iklim tanpa kekerasan, tetapi juga mengokohkan sekali lagi pendisiplinan secara positif. Demikian, Mas. Ada Pak Ade via WA juga ini, Ibu Ai. Bagaimana juga sikap KPAI? Karena dari tadi kalau menurut Pak Ade kita membahas bagaimana perlindungan kepada mereka, para korban. Tapi ada juga tadi anak-anak yang disampaikan oleh saya dan juga ini Pak Ade. Ada anak-anak yang juga sebagai pelaku kejahatan. Nah, bagaimana? Karena kan di satu sisi mereka masih anak-anak, tapi juga harus ada pemenuhan hak anak ya. Meskipun mereka anak-anak, mereka adalah pelaku juga. Nah, ini bagaimana sikap apa yang bisa dilakukan oleh KPAI kalau pertanyaannya dari Pak Ade? Benar, pelaku anak ini sejak 97 sudah ada undang-undang pengadilan anak. Dan kita saat ini ada undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak ya, 11/2012. Artinya negara sudah bertanggung jawab atas situasi psikososial anak yang kerap melakukan tindakan-tindakan dari mulai juvenile delinquents, kalau kita mengenalnya kenakalan remaja, sampai pada melakukan tindakan melawan hukum. Nah, apa sih faktor penyebabnya? Ini tentu sangat beragam, Bapak Ibu, dan satu keprihatinan kita semua bahwa ternyata kalau di dalam kajian KPAI itu memang salah satu trigger hari ini di tahun 2022 ya, jenis kekerasan maupun fisik, psikis dan kekerasan seksual itu triggernya adalah di dalam mengkonsumsi tayangan dan konten-konten yang juga isinya adalah kekerasan. Jadi mereka tertrigger anak-anak ini. Jadi ada sebuah tontonan yang bukan tuntunan. Mereka meyakini apa yang mereka lihat itu adalah satu hal yang diperbolehkan dan tidak melanggar hak-hak siapapun begitu ya, tidak melukai siapapun. Terkonfirmasi, Mas. Saya sangat mengapresiasi ketika anak mengkonfirmasi ini boleh atau enggak ya. Tetapi ada sebagian yang tanpa konfirmasi meniru. Nah, ini kan yang sesungguhnya menjadi bagian penting fondasi bagi anak membangun pemikiran konfirmasi itu. Nah, kita secara ideal tentu boleh dan tidak itu sudah dari bayi di keluarga gitu. Tetapi realitasnya tidak semua juga mendapatkan idealitas pengasuhan mereka lahir dan itu harus ditanamkan bahkan sejak dini ya.
mengkonfirmasi si anak meminta izin kepada kita atas apa yang Benar. dia inginkan, bukan Benar pada saat sekali. mereka sudah dewasa, mereka punya pemikiran sendiri, mereka merasa punya privasi, begitu. Begitu, karena pada akhirnya kalau mereka terkonfirmasi dan terus pendidikan dan juga karakternya diberikan guidance oleh orang tua, dikasih pedoman oleh orang tua, itu akan menjadi habitual, memancarkan bagaimana perlakuan dia terhadap media sosial atau media tontonan atau konten yang dia terima. Ini yang harus terurai dan harus memiliki edukasi. Dan 69%, hampir 70% bahwa orang tua juga dalam konteks pengasuhan tidak memiliki pendidikan. Jadi pengasuhannya dari mana yang menjawab 69% ini? Tertinggi 50% dari media sosial. Bukan dari misalnya mereka juga mengikuti seminar gitu ya, edukasi. Atau juga ada program pemerintah yang menyasar keluarga. Ini menjadi bagian penting. Ternyata trigger media ini menjadi sesuatu yang kosong atas dukungan dan dorongan anak-anak kemudian melihat dan tayangan-tayangan konten-konten menjadi dorongan internal pressure bagi dia dalam melakukan tindakan-tindakan. Nah, saya kira konteks inilah kembali kalau secara konvensional saya nyatakan aspek pengasuhan, aspek kelekatan ya anak dengan orang tua, itulah yang menjadi pintu utama mengapa mereka kemudian lari untuk mendapat kesenangan yang begitu tinggi ya, dengan adanya media sosial ataupun konten internet. Jadi sekali lagi memang bapak-bapak, ibu-ibu tadi bapak yang bertanya ke kami bahwa ini yang harus kita waspadai hari ini. Kita boleh gitu ya, kalau melarang anak sampai sama sekali tidak pegang gadget itu juga tidak bisa seperti itu. Tetapi apa yang harus dilakukan ya, kita tentu harus bermusyawarah di awal, tapi kemudian memberikan regulasinya, peraturannya, mau kapan dipakai. Diberikan bukan diberikan sepenuhnya, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku begitu ya. Ketentuan dan itulah yang disebut musyawarah ya, berdialog gitu. Bukan hanya kita melarang, tapi isinya adalah apa yang kemudian dilarang dan apa yang ditahan dan dikontrol serta diawasi. Demikian Mas Ferry. Bu Ai, ini seru sekali kalau kita ngobrolin tentang perlindungan anak, tapi problematika apa yang paling mendesak yang sekarang ini harus dipecahkan, Bu, dalam dinamika kita memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia? Nah, kalau kita melihat arahan Presiden ya di 2019-2020, yang pertama adalah peningkatan kualitas pengasuhan. Ini similar dalam data-data di KPAI bahwa anak dalam korban keluarga dan pengasuhan alternatif itu menempati angka tertinggi. Mereka menjadi korban atas perceraian, mereka menjadi korban atas perselisihan orang tua. Nah, ini adalah anak-anak yang tumbuh kembang dalam situasi konflik ya, ketidakmerataan atau ketidakadilan peran-peran orang tua misalnya, atau berbuah pidana misalnya anak dibawa ke luar negeri tidak dipulangkan, anak dibawa orang tua tanpa kemudian tidak sekolah dan lain sebagainya kan harus berpindah-pindah tempat karena mereka lagi-lagi terjadi perselisihan yang tidak kunjung usai. Jadi itu yang pertama, dan kemudian menjadi perencanaan di dalam pembangunan bagaimana memampukan seluruh unsur masyarakat untuk memberi pengasuhan positif. Dan di dalam konteks yang kedua, siapa pengasuh yang paling harus diberikan dukungan karena situasi yang juga kesenjangan gender, kesejahteraan, pengetahuan, bahkan akses atas kesejahteraan ya. Nah, ini kerap ibu lah yang kemudian menjadi masyarakat atau lingkungan ya di dalam anak itu yang terdekat, tetapi tadi kesenjangan kesejahteraannya juga sangat tinggi sehingga perempuan harus dimampukan secara ekonomi ya, itu yang menjadi arahan Presiden berikutnya. Dan di dalam pengasuhan juga itu yang kemudian diberikan ruang yang besar dan cukup untuk memampukan dirinya dalam mengasuh, termasuk sebenarnya ayah di dalamnya. Aspek kekerasan ya Mas, saya kira ini masih menjadi dukungan utama dalam pemerintah ketika melihat di KPAI sendiri. Selain itu angka-angka tertinggi di 2022 adalah 863 itu adalah anak korban kekerasan kejahatan seksual ya, itu tertinggi. Dan yang kedua anak korban kekerasan fisik yang tadi yang misalnya anak korban tawuran dan lain sebagainya juga menempati angka-angka yang sangat kritis ya. Nah, itu yang KPAI menjadi perhatian sehingga di 2023 hari ini kami terus mendorong
aspek-aspek misalnya tempat tadi rehabilitasi ya, sosialisasi pengasuhan positif yaitu tanpa kekerasan, dan kemudian juga disiplin positif di sekolah tanpa kekerasan. Ya. Ini artinya terus ya kita mengikuti dan mendorong aspek prioritas nasional yang sudah dipancangkan dalam pembangunan ini menjadi terawasi, dan kita terus monitoring baik bisa secara kuantitatif angka-angka ini menurut dan kualitatif. Baik. Bagaimana ini juga terselenggara dengan baik, dengan merata aspek keadilan dan aksesibilitas di berbagai daerah. Ya. Bu Ai Mariati, terima kasih untuk waktunya sudah bersama Elsinta dalam Power Breakfast di pagi hari ini. Ini banyak ucapan apresiasi, kemudian juga ada banyak yang mempertanyakan seperti di awal tadi mempertanyakan di mana kerjanya KPAI, kemudian juga membandingkan dengan beberapa lembaga, kadang-kadang lembaga yang lain lebih populer dan lain sebagainya dibandingkan dengan KPAI. Ada juga yang memberikan selamat atas apa yang dilakukan, dan pengurus barunya mudah-mudahan bisa mencapai ke daerah-daerah terpencil juga dalam melakukan pengawasan perlindungan anak. Bu Ai, terima kasih. Nanti mungkin kita boleh berdiskusi lagi di lain waktu ya. Terima kasih sekali lagi Bu. Sehat selalu untuk Bu Ai Mariati. Selamat pagi. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk pendengar dan netizen. Ada Ibu Sri Tati di Bintaro, Pak Masruri, Pak Wahidin, Pak Saudi, Pak Ade tadi saya sudah bacakan. Ada Pak Eri, Bapak-bapak dan Ibu semuanya pendengar Elsinta yang tadi sudah mendengarkan ataupun menyampaikan pertanyaan dan juga komentar. Demikian tadi Power Breakfast bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2022-2027, Ai Mariati Solihah MSI. Kita ketemu lagi nanti dalam Power Breakfast di kesempatan berikutnya. Power Breakfast.